Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ihda Nurdianti di mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Baiklah, di kesempatan kali ini Ihda mau mempresentasikan tentang tugas UAS Sistem Telekomunikasi, yang dimana Ihda mau mempresentasikan tentang keseluruhan mata kuliah, keseluruhan pelajaran yang telah disampaikan. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah dasar sistem komunikasi. Jadi teman-teman, sebelum kita lebih lanjut ke sistem telekomunikasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa sih komunikasi itu gitu. Jadi komunikasi itu merupakan kegiatan saling menyampaikan informasi kepada tujuan yang diinginkan. Misalnya Pak Didi dari Ponorogo mengirimkan informasi ke Ihda yang ada di Lampung, itu bisa. Jadi sesuai keinginan Pak Didi gitu loh. Misal mau ke Lampung, ke Sambit atau ke Madiun, terserah Pak Didi. Nah, itulah contoh kecilnya gitu. Nah, sebenarnya apa sih gitu yang dikirimkan, informasinya berupa apa gitu. Bisa berupa gambar, video, kemudian file, data digital lainnya. Nah, kemudian sejarah komunikasi. Di sini udah mau menjelaskan secara singkat aja ya. Nah, pertama, di sini ada orang yang membakar sesuatu sehingga menimbulkan asap. Jadi pada zaman dahulu nih teman-teman, asap itu digunakan untuk mengirimkan informasi pertanda bahwa ada orang yang tersesat. Jadi pada zaman dahulu orang-orang yang tersesat itu pasti menghidupkan kayak bakar-bakaran gitu loh. Jadi dia menimbulkan asap yang bisa mengirimkan informasi kepada yang melihat. Kemudian yang kedua adalah kentungan. Kentungan ini sampai sekarang pun kan masih ada ya. Jadi bisa kita sebut dengan alat komunikasi tradisional. Nah, fungsi dari kentungan ini biasanya untuk mengirimkan informasi kepada masyarakat bahwa ada bencana, adanya maling, kemudian adanya sesuatu yang tidak baik di desa itu ataupun di kampung. Kemudian biasanya kalau di desa Ihda sih buat menandakan adanya waktu roda. Nah, kemudian di sini ada merpati. Kan kalau pada zaman dahulu mah Indonesia itu banyak kerajaan-kerajaan ya. Jadi merpati ini tuh digunakan untuk mengirimkan surat dari kerajaan satu ke kerajaan lain. Kemudian ada telegram, kemudian ada telepon yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell, dan terakhir ada internet yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, kemudian di sini ada yang dimaksud dengan kanal komunikasi. Jadi, kanal komunikasi ini bisa kita sebut dengan zat perantara ataupun medium ataupun alat yang bisa mensukseskan kita mengirimkan informasi. Jadi ada 3, ada kanal fisik, kanal non fisik, dan gelombang mikro. Jadi kalau kanal fisik ini contohnya misal kayak kabel, ada yang kabel twisted pair, ada koaksial kabel ataupun serat optik ya yang paling bagus. Kemudian dalam sistem komunikasi ada yang namanya gangguan. Gangguan ini ada 2 jenis, ada distorsi dan noise gitu. Kalau distorsi itu bisa kita sebut dengan perubahan makna dari suatu informasi pesan yang secara sengaja maupun tidak sengaja terjadi. Kalau noise itu sebuah gangguan yang terjadi yang tidak kita inginkan, yang datang secara tiba-tiba gitu. Nah, kemudian di sini konsep dasar sistem telekomunikasi. Tadi kan kita sudah mengetahui konsep dasar komunikasi. Sekarang kita harus mengetahui konsep dasar sistem telekomunikasi itu apa. Jadi, telekomunikasi itu berasal dari 2 kata, tele dan komunikasi. Tele itu yang artinya jauh, dan komunikasi itu penyampaian informasi dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, telekomunikasi itu merupakan penyampaian informasi dari tempat satu ke tempat yang lain dengan jarak yang cukup jauh ataupun yang jauh. Kemudian ada konsep dasar telekomunikasi. Konsep dasar telekomunikasi kalau di slide Ihda itu ada yang one way system dan two way system. Kalau lebih enaknya itu ada 3, ada simplex, duplex, dan half duplex. Kalau simplex itu komunikasi satu arah, duplex itu 2 arah, half duplex juga 2 arah tapi bergantian kalau misalnya mau mengirim ataupun berbicara. Seperti itu. Kemudian ada Badan Regulasi Komunikasi. Apa sih gitu Badan Regulasi Komunikasi itu? Jadi Badan Regulasi Komunikasi itu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Mungkin nanti kalau di sistem telekomunikasi ada yang tidak sesuai gitu kan bisa ditindak gitu ya. Jadi di sini apa sih gitu fungsi badan regulasi? Jadi fungsi badan regulasi yang pertama adalah standarisasi.
Yang kedua, berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi. Yang ketiga, berurusan dengan pengembangan harmonisasi dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Oke, kalau di Indonesia itu badan regulasinya disebut dengan BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Ya, kalau BRTI itu hanya menangani di Indonesia saja gitu. Kalau yang selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri di slide. Oke, di sini ada yang masuk dengan elemen telekomunikasi. Jadi, kalau kita mau mengirimkan informasi bisa sampai ke tujuan. Jadi ada transceiver, ada receiver. Jadi yang pertama ada informasi. Jadi informasi yang kita kirim itu harus ada dulu gitu. Kalau udah ada receiver, ada transceiver, ada alat transceivernya gitu. Kalau nggak ada informasinya kan sama aja gitu. Jadi pertama harus ada informasi yang harus kita kirim. Yang kedua ada transmitter ataupun pengirim. Nah, transmitter itu ada media transmitternya juga, ada yang unguided dan guided. Kalau unguided itu dia tanpa kabel, jadi bisa wireless ataupun apalah gitu ya, tanpa kabel. Kalau yang guided itu harus pakai kabel. Ya, jadi kabel-kabelnya kan kayak ada serat optik, koaksial kabel, yang STP, UTP gitu ya. Nah, terus ada penerima. Percuma kalau ada yang ngirim nggak ada yang terima gitu loh. Jadi kan nggak tahu informasi yang dikirim. Kemudian ada yang namanya sinyal. Nah, sinyal itu apa sih sebenarnya sinyal? Jadi sinyal itu suatu isyarat untuk melanjutkan atau meluruskan suatu kegiatan. Jadi kalau kita kan kegiatannya mengirimkan informasi, jadi sinyal itu bisa membantunya gitu. Nah, kemudian jenis-jenisnya itu ada yang sinyal digital dan sinyal analog. Nah, kemudian sinyal-sinyal itu kan perlu diolah ya. Jadi sebenarnya buat apa sih sinyal itu diolah gitu. Jadi tujuan dari pengolahan sinyal itu ada 4. Pertama, penapisan sinyal. 2, pendeteksian sinyal. 3, konversi sinyal. Dan yang terakhir, pengenalan pola serta restorsi sinyal dan rekonstruksi sinyal. Oke, yang selanjutnya adalah modulasi komunikasi. Pada sistem komunikasi itu perlu dinamakan modulasi. Kenapa diperlukan modulasi? Karena pada kenyataannya komunikasi jarak jauh tuh tidak mungkin mengirimkan pesan secara langsung berkaitan dengan kendala teknis. Nah, kemudian di sini ada istilah-istilah ya. Kalau alat yang digunakan untuk modulasi itu disebut dengan modulator. Kalau alat yang melakukan demodulasi itu disebut dengan demodulator. Sedangkan alat yang bisa melakukan keduanya disebut dengan modem. Nah, kemudian di sini ada namanya generasi telekomunikasi. Jadi, generasi telekomunikasi ini teman-teman ada 6 generasi. Kalau dihitungnya 6 generasi. Kalau misalnya kita hitung ada 1G, 2G, 3G, 3,5G, dan 4G. Yang terakhir adalah 5G. Gitu. Dan di sini kalau satu generasi ini jaringan 1G pertama kali ditemukan di tahun 1980 ketika AMPS di Amerika bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa membuat terobosan di teknologi jaringan. Gitu. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri lah selanjutnya. Kemudian ini 2 generasi, ini 3 generasi, yang selanjutnya 3,5 generasi, 4 generasi, dan yang terakhir adalah 5 generasi. Nah, kemudian di sini ada namanya komunikasi satelit. Jadi satelit itu apa sih gitu? Jadi satelit adalah benda di angkasa yang bergerak mengelilingi bumi dengan orbit tertentu. Nah, sistem komunikasi satelit dapat dikatakan sebagai sistem komunikasi dengan menggunakan satelit sebagai repeater. Nah, jadi si satelit ini tuh berfungsi sebagai repeater aktif, di mana pada saat terjadi proses penguatan daya gitu. Jadi satelit ini contohnya gini aja, GPS ya. Kenapa sih kok hebat amat gitu? Kita hanya dengan mencet GPS bisa melihat kayak peta di seluruh dunia. Jadi karena adanya satelit itu bisa kita artikan inilah sebagai CCTV di luar angkasa gitu. Nah, kemudian sistem kerja satelit. Nah, sistem kerja satelit itu untuk merelay sinyal dari stasiun bumi. Satelit harus memiliki garis pandang gelombang mikro UPLIS. Dan untuk memproduksi sinyal yang sama secara akurat harus ada jalur gelombang mikro downlink gitu. Kemudian keunggulan. Nah, ini keunggulannya cakupannya luas. Ya kan gimana nggak luas gitu ya, orang ditanamnya di luar angkasa gitu. Kemudian satelit
sebenarnya satelit itu terletak di mana? Satelit itu terletak di atas ekuator Earth-nya derajat lintang gitu. Mungkin itu yang bisa Ida sampaikan, kurang lebihnya Ida mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi